Nah, teman-teman, statistik ini ilmu yang berkaitan dengan data. Jadi, ini asik sekali. Statistik ini berkaitan dengan data. Jadi secara umum jenis data ini ada dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Nah, data tunggal ini contohnya data tunggal itu dia seperti begini. Ini contoh dari data tunggal. Modelnya seperti ini. Data nilai UTS matematika dari 15 siswa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai dengan 15. Ini termasuk dengan data tunggal. Nah, kita ingat terus. Nah, ini adalah yang berikut ini data kelompok. Oke. Ini adalah contoh dari data kelompok. Data kelompok itu biasanya disajikan dalam tabel seperti demikian. Seperti ini. Nah, tabelnya bentuknya seperti ini tetapi kalau di dalam data tunggal ini jadi dari 15 siswa ini mungkin saja siswa yang pertama dia punya nilai 75, siswa yang kedua dia punya nilai 70, siswa yang ketiga dia punya nilai 60, sampai dengan siswa ke-15 nilainya 70 di sini. Nah, dalam data kelompok jadi kita tidak tahu siswa yang pertama dia punya nilai berapa, tetapi kita masukkan semuanya dalam satu tabel. Jadi kita kelompokkan semua itu dengan rentang nilai ini. Bukan lagi nilai satu-satuan ini, tetapi dia namanya rentang nilai. Jadi artinya adalah nilai 50 di rentang 50 sampai 59 banyaknya. Jadi di sini ada contoh data kelompok dari nilai UAS matematika dari 25 siswa. Oke. Jadi di antara nilai 50 sampai 59 ini siswa yang dapat nilai di antara 50 sampai 59 ini jumlahnya sama dengan 100 siswa. Gitu. Di antara 60 sampai 69 itu ada 5 siswa. Di antara 70 sampai 79 itu ada 10 siswa. Frekuensi di sini banyak ya. Jadi kalau kita bicara soal ini berarti frekuensi ini banyak siswa. Seperti ini, banyak siswa. Jadi nilai kelompok, data kelompok, nilai UAS matematika dari 25 siswa. Oke, jadi nilai 50 sampai 59 itu yang dapat nilai 50 sampai 59 ini sebanyak 1 siswa. 60 sampai 69 itu 5 siswa. 70 sampai 79 itu 10 siswa. 80 sampai 89 7 siswa. Ini 90 ya. 90 sampai 100 itu 2 siswa. Jadi jumlah ini semuanya adalah 25. Nah, itu hanya teman-teman hanya untuk kenal saya, tetapi kalau dalam soal tes itu paling banyak data tunggal. Paling banyak itu aplikasinya di data tunggal. Oke. Nah, jadi selanjutnya kita bicara hanya untuk data tunggal saja. Kita tidak bicara soal data kelompok, kita bicara untuk data tunggal. Jadi data tunggal kita kenal dengan pengolahan data. Jadi kalau kita sudah punya data, biasanya kita olah. Olah itu yang pertama sekali kita cari itu adalah min atau nilai rata-rata. Min itu biasanya kita simbolkan dengan X bar. Seperti ini kita bacanya X bar. Jadi min atau rata-rata hitung itu adalah jumlah semua data kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ini biasanya kita simbolkan dengan N. Jadi kalau saya punya contoh di bawah sini, ini saya punya contoh yang di sini. Saya punya contoh yang ini. Ini berarti banyaknya data ini ada 15. 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan sini. Ini saya bisa tulis bahwa N-nya ini sama dengan 15. Banyak data. Banyak data itu sama dengan 15. Seperti itu. Nah, terus untuk mencari rata-rata caranya gimana? Mencari rata-rata adalah X bar ini adalah
Oke, selanjutnya untuk menyelesaikan ini, langkah pertama yang harus kita, jadi kalau kita punya datanya seperti ini datanya acak ya, ada 75, 70, 60, 65 sampai dengan terakhir itu di 70. Nah, data yang panjang ini kita belum bisa selesaikan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah data itu dia harus diurutkan. Jadi data yang kita dapat belum bisa kita kerjakan. Harus data itu diurutkan terlebih dahulu. Diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Data diurutkan dari yang terkecil. Seperti begitu. Nah, kalau datanya sudah diurutkan, baru kita bisa mencari min rata-ratanya. Jadi selama data, kalau kita punya data sebanyak ini, kita urutkan, berarti proses ini tidak bisa kita lanjutkan. Proses min untuk menghitung min ini tidak bisa kita selesaikan. Karena data ini kita tidak hitung, karena data ini kita tidak data yang banyak ini kita tidak urutkan. Jadi data yang banyak ini harus kita urutkan terlebih dahulu. Oke. Jadi ini saya sudah urutkan. Data yang ini saya sudah urutkan dari 75, 70, 60 sampai ini saya sudah urutkan. Nilai terkecil adalah 59. Oke, nilai terkecil 59. Saya tulis di sini 59. Setelah diikuti dan 59 ada 60. Terus ada setelah itu ada 65. Jadi dia diurutkan terus. Ada 65. Terus dia naik ke 70 karena kita punya 70 yang sama ini. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 70, 75 sampai dengan 1. Jadi kalau kita urutkan di sini, saya bisa tulis bahwa 59 ini sama dengan X1 atau data terkecil ke 1. Terus yang ini sama dengan X2. Yang ini sama dengan X3. Yang ini sama dengan X4. Sampai dengan yang ini apa? X15. Karena kita punya N, jumlah datanya ada 15. Seperti itu. Nah, terus